Ku perhatikan di sekeliling rumah banyak sekali pohon pisang. Pada saat gamelan berbunyi, pohon-pohon itu pun mulai bergerak dan sepertinya sedang ada seseorang di baliknya. Aku harus ambil tasku, tapi aku tiba-tiba melihat sosok kuntilanak dan nenek itu berdiri di depan rumah dan menghadap ke rumah ini. Entah apa yang dilakukannya. Tembang Pangkur dinyanyikan dengan lagu yang lembut, namun sangat seram dan mencekam. Lagu yang aku tahu berarti sangat bagus. Namun, siapa tidak ngeri apabila mendengarnya di malam begini dan dimainkan oleh gamelan yang tidak tahu asal-usulnya. Tiba-tiba, kuntilanak dan nenek itu melihatku dengan tatapan mata kosong. Ngapain mereka lihat aku? Itu yang ada di pikiranku saat itu. Aku hanya ingin mengambil tasku dan mau pergi sekarang juga. Aku tidak memikirkan lagi di mana aku akan tidur. Tak peduli di pinggir jalan atau dimanapun. Yang penting aku selamat dan tidak bertemu kayak gini lagi. Tiba-tiba mereka menghilang begitu saja. Namun, suara gamelan masih terdengar dengan sangat jelas. Pohon pisang masih bergoyang tidak jelas, seperti ada yang mendorong dan menariknya. Aku menoleh ke arah pintu buruk mini, namun masih tidak ada orang. Aku pun memutuskan untuk nekat dan mengambil tasku agar bisa segera keluar dari neraka ini. Mulailah aku mengendap-endap agar tidak ada yang tahu dan mengganggu aku lagi. 20 meter, 15 meter, masih aman. 10 meter, 5 meter, dan akhirnya sampai juga aku untuk mengambil tasku dan aku akan bawa keluar. Pada saat aku mengambil tas dan membalikkan badan, aku dikagetkan oleh beberapa makhluk halus yang kulihat menampakkan dirinya. Aku pun langsung berlari sekencang yang ku bisa. Dan aku menyadari bahwa aku dikejar oleh banyak setan waktu itu. Ada pocong, ada kuntilanak, ada juga sosok hitam yang mengejarku secara bersamaan. Bahkan ada tuyul dan genderuwo gelayutan di pohon pisang untuk mengejar aku. Aku lari sekuat mungkin untuk meninggalkan pekarangan ini. Namun, aku merasa pekarangan ini menjadi lebih luas dari yang sebenarnya. Aku masih dikejar oleh hantu-hantu yang gila itu. Dan kebetulan ketika aku menengok di rumah Ibu Rukmini, ada seonggok kepala di jendela yang tersenyum merasa puas melihat aku mengalami kejadian ini. Sialnya aku. Aku terus berlari. Hantu itu terus mengejar
sampai aku keluar dari pekarangan itu. Aku lalu keluar ke jalan utama ke arah BKN dan arah jalan besar untuk mencari tempat aman dan untuk menghela nafas. Tiba-tiba ada kakek-kakek yang menepuk bahuku dan refleks aku langsung memeluknya sambil mengatakan semua yang kualami kepadanya. Kakek-kakek itu lalu mengajakku ke masjid dan mengajakku untuk bercerita tentang apa yang sedang aku alami. Singkat cerita, aku telah sampai di masjid untuk rebahan sambil bercerita kepada orang itu. Nama beliau adalah Mbah Kasmo. Beliau yang menyelamatkanku dan akhirnya aku cerita semua ke Mbah Kasmo dari awal sampai akhir tadi. Beliau terus menenangkan aku dan memberikan motivasi kepadaku